Idul Adha, Leslar kurban sapi raksasa. Idul Kurban sebentar lagi tiba. Sejumlah selebriti tak mau ketinggalan berlomba-lomba mencari hewan kurban terbaik. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun tak lupa membawa anaknya ikut berburu hewan kurban. Tak tanggung-tanggung, Lebaran Haji tahun ini, Lesti dan Bilar sudah menyiapkan sapi raksasa dari Selandia Baru yang beratnya 1 ton lebih. Spesial kurban atas nama anaknya Abang Levian. Dan beginilah penampakan sapi kurban pilihan Leslar untuk sang buah hati. Namanya siapa ini? Ada namanya nggak? Namanya Justice. Sampai ketemu ya. Semoga kamu bisa menjadi kendaraan buat kita. Amin, amin ya Allah. Kamu sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita hari ini masih dikasih rezeki oleh Allah untuk bisa kembali berkorban. Dan mudah-mudahan korban kita bisa mendatangkan keberkahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan nanti bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Dan yang menarik, sapi raksasa yang diberi nama Justice milik Leslar itu tiba-tiba meneteskan air mata saat tahu ia sudah resmi dibeli Lesti Kejora untuk kurban atas nama Abang Levian. Sapi raksasa itu seolah sedih bakal berpisah. Nangis dia guys. Nangis. Nangis. Tahu ya Pak Ji, ngerasa Pak Ji? Ini sapi abang. Kurban abang ya? Ivan Gunawan sumbang 3 unit ambulans untuk Rafa. Harganya fantastis. Ivan Gunawan gak ada hentinya berbuat kebaikan. Setelah sukses membangun masjid di Uganda, negara Afrika Timur, desainer kondang yang disapa Igun ini berencana membeli 3 unit ambulans yang akan dikirim ke Rafah, Palestina. Memberikan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza. Hasil tersebut adalah kita membelikan ambulan. Dan alhamdulillah saat ini ambulannya sudah jadi, setelah selesai dipesan sudah jadi, sudah siap untuk bisa dipakai di sana. Gak tanggung-tanggung untuk membeli ambulans untuk disumbangkan ke Rafah ini, Igun sampai menggelontorkan uang sebesar 1,5 miliar loh. Wah, luar biasa ya Igun. Lantas apakah Ivan Gunawan nantinya akan turun langsung ke Palestina? Seperti halnya ia turun langsung ke Uganda. Memang ini merupakan satu kabar yang menggembirakan juga gitu. Ternyata setelah ambulans yang kita beli itu di custom dan selesainya tuh lebih cepat dari perkiraan aku sih. Nggak sembarang mobil, ambulans yang dikirim didesain dengan sangat lengkap dan luas. Bisa menampung 3 orang perawat sekaligus. Nggak cuma fasilitas dari tabung oksigen, brankas, serta storage-nya seperti berikut ini. Wow, ini luar biasa. Kak Igun, ini bisa berdiri. Kita bisa berdiri di sini dan ini satu berangkarnya yang cocok banget ini buat moving cepat. Dan di sini ada tabung oksigen. Di sini juga ada lemari-lemari yang buat nyimpen obat-obatan. Karena kan memang buat jalur evakuasi, buat ya banyak lah setiap hari pasti ada korban kan di sana ya. Namanya kebaikan memang seharusnya bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Itu jugalah yang dilakukan Igun. Nggak cuma fokus menebar kebaikan di luar negeri, Igun juga memberikan kebaikan di tanah air. Salah satunya dengan merenovasi atap sebuah sekolah di Cirebon yang sudah akan rubuh. Nggak boleh cepat puas gitu, jadi ya semoga rezekinya ada, timingnya pas. Timnas Garuda ditaklukkan Irak, Hernando tetap banjir dukungan. Kecewa dan sedih menyesaki dada supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
maupun pemirsa televisi di seluruh Nusantara kemarin. Stadion kebanggaan bangsa ini ternyata tak angker sama sekali buat timnas Irak. Aiman Hussein dan kawan-kawan sukses membuat timnas Garuda bertekuk lutut dengan skor 0-2. Lumayan tampil apik di 45 menit pertama. Rizky Ridho dan kawan-kawan justru berantakan di paruh kedua permainan. Petaka bermula pada penalti yang diberikan wasit Shaun Evans lantaran Justin Hubner handsball di kotak penalti menit 52. Dan Aiman Hussein yang jadi algojo timnas Irak sukses memperdaya kiper timnas Garuda Hernando Arisutaryadi. Skor pun menjadi 1-0. Baru berupaya bangkit dari ketertinggalan, tapi malah kesialan bertubi-tubi yang datang. Dari Jordi Amat diganjar kartu merah akibat melanggar keras pemain Irak Yosef Amin, hingga blunder fatal Hernando Arisutaryadi. Kiper timnas Garuda yang selama ini disanjung-sanjung oleh netizen dan fans timnas Garuda, kemarin malam justru jadi biang terjadinya gol kedua Irak. Kalau ditanya kecewa, ya kecewa, tapi salut buat timnas Indonesia yang udah berjuang 90 menit, kalian luar biasa. Cuma memang hasilnya tidak menggembirakan dan mudah-mudahan kita masih punya kesempatan melawan Filipina. Masih punya kesempatan. Mungkin hasilnya kurang memuaskan, tapi semoga next match kita berdoa hasil terbaik untuk Indonesia. Gagal memetik hasil positif, kans timnas ke Piala Dunia 2026 pun kian menipis. Buntutnya Justin Hubner dan Jordi Amat diserang oleh nyinyir dan serapah netizen. Apalagi sebelum pertandingan sempat mencuat kabar bahwa pelatih timnas Sintayong menegur keras Justin karena kedapatan sering main ponsel pintar di pemusatan latihan. Bahkan kepergok suka direct message dengan cewek-cewek selebgram. Benarkah? I can't do an interview, sorry. I can't do it. I want to take picture. Beda dengan Justin dan Jordi Amat, Hernando yang jelas-jelas blunder masih dapat support dari fans timnas Garuda. Mungkin dari sekian juta supporter timnas yang kemarin malam masih bisa tersenyum, hanyalah pasangan Anang dan Ashanti, karena putranya bisa tampil jadi pendamping pemain timnas Garuda. Arsya bahkan digandeng oleh Nathan Choaon, pemain yang kini paling diidolakan supporter timnas Garuda. Dia masuk ke dalam lapangan kata stadion, dia kakinya lemes ya katanya? Enggak, Gemeter. Keren, sebenarnya mainnya bagus. Maksudnya mainnya bagus, dan walaupun kita cuma main 10 orang juga maksudnya bagus lah gitu. Tadi yang terakhir yang gol kedua aja yang aku sedikit gitu. Penampilan buruk timnas Garuda membuat kecewa. Masih ada kesempatan, karena Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk lolos. BCL dukung penuh Tiko melawan tuduhan mantan istri. 6 bulan menikmati masa-masa indah perkawinan dengan Tiko Aryawardana. Rumah tangga baru Bunga Citra Lestari digoyang isu tak sedap. Tiko, sang suami tercinta, dituding mantan istrinya Arina Winarto menggelapkan uang perusahaan keluarga senilai 6,9 miliar. Saat ini kasus dugaan penggelapan itu tengah bergulir panas ditangani Mapolres Jakarta Selatan. Akankah kasus Tiko yang diusik mantan istri mengoyak kebahagiaan BCL bersama suami barunya? Entahlah, satu hal yang pasti, kubu Tiko Aryawardana melalui kuasa hukumnya mencium ada aroma motif gagal move on pihak mantan istri melihat Tiko yang kini sudah menemukan kebahagiaan bersama BCL. Siapa sih Mas Tiko, ya kan? Kalau bukan istrinya public figure ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Kenapa harus sekarang? Kita nggak ada sama sekali menyenggol hal-hal lain orang lain, tidak. Kita concernnya memang urusan perusahaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas. Kan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah ya. Saya tahu nih, apakah kuasa hukum TH ini sudah mengikuti perkara ini sudah dari awal atau belum?
harusnya TA ini bisa memberikan informasi kepada kuasa hukumnya. Saya khawatir ya kuasa hukum di sana belum menguasai tentang kasus ini gitu. Digoyang tudingan penggelapan yang angkanya cukup fantastis. Alih-alih goyah, hubungan rumah tangga Tiko dan BCL malah tambah mesra. Seolah tak mau peduli dengan panasnya pemberitaan yang beredar. BCL dan Tiko malah asik pamer bahagia, liburan keluarga di Ya, kendati Tiko dan BCL memilih santai menanggapi tudingan miring penggelapan uang. Melalui kuasa hukumnya, Tiko siap menebar ancaman. Tak main-main lantaran merasa dirugikan dengan laporan sang mantan. Tiko bakal melakukan upaya hukum balik, melaporkan Arina ke pihak kepolisian. Keluarga klien kami adalah public figure, sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana. Bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu. Wulan Guritno kepincut daun muda lagi, gak belajar dari masa lalu. Wulan Guritno disebut-sebut sedang jatuh cinta lagi setelah kepergok jalan bareng dengan cowok ganteng. Tapi yang bikin netizen panas dan geger, ternyata selera cowok Wulan tetap sama. Apalagi kalau bukan brondong alias daun muda. Seolah lupa dengan umurnya yang udah kepala 4, ibu 3 anak ini seperti remaja yang dimabuk cinta karena tersipu malu saat mendapat dipuji cantik. Duh, Mbak Wulan, kayaknya lagi falling in love nih. Kenapa sih cantik terus? Mulai dia. Kenapa sih? Enak sendiri. Maksudnya? Hidup nggak bisa diukur dengan apakah enak bersuami atau apakah enak sendiri. At the end of the day, you need someone to grow all together. Pengen punya anak lagi? Kalau masih bisa, 40. Sekarang kan zaman 40 is the new 30. Jatuh cinta lagi sih boleh-boleh aja, tapi apa iya Wulan gak belajar dari kesalahan sebelumnya? Seperti diketahui, hubungan Wulan dan Sabda yang telah kandas diwarnai dengan aksi kepelaporan terkait dugaan dana talangan renovasi rumah. Lantas benarkah Wulan sudah benar-benar move on? Sebab Sabda pun kini sudah melupakan Wulan dan mulai menata kembali hidupnya menjadi lebih baik. Dan apa yang membuat seorang Wulan yang perfect? Beda. Apa yang paling bikin lo insecure? Kalau satu misalnya gue lama gak berkarya, itu sih. Satu, itu. Mungkin gue lagi gemukan gitu misalnya. Dan gue kan juga jerawatan sebenarnya. Nah, kalau udah kayak gitu tuh gue bisa ya nggak keluar rumah kayak gitu. Not after the breakup, but Before. before. After, I just wanted to use that time. Berubah banget adalah itu aku every day after that when I wake up in the morning langsung first of all I thank Allah. Ya, berkaca dari pengalaman pahit sebelumnya, Wulan sepertinya nggak khawatir nih dimanfaatin doang. Atau Wulan emang sengaja pilih pacar brondong biar selalu kelihatan awet muda? Ngomong-ngomong soal awet muda, ternyata ada satu rahasia Wulan yang tampak 10 tahun lebih muda dari usianya. Wah, penasaran kan? Ya goalsnya ya gue terang-terangan aja, gue bilang gue mau kayak umur mundur 10 tahun, udah gitu aja. Terserah diapain gitu. Akhirnya mereka bikinin program, oke, untuk memudahkan gay.